Beberapa hari kemudian, aku menerima surat undangan resmi dari Corina melalui Otto. Bukankah surat undangan sedikit berlebihan untuk anak kecil sepertiku? Bukankah ini biasanya dikirim ke orang tua? Sejak awal terserah pada ibu dan ayah apakah aku bisa pergi, kataku, yang menyebabkan Otto mengangkat alis dan menggelengkan kepala. Kau satu-satunya di keluargamu yang bisa membaca dengan baik, paham? Dan kau tidak dapat menolak undangan ini. Jika kau menolak, ibu dan kakakmu mungkin akan dipecat dari pekerjaan mereka. Apa? Kenapa begitu? Ternyata, Corina berasal dari keluarga pedagang kaya, dan berkat keahlian hebatnya sebagai penjahit, dia menjadi anggota berpengaruh dari Guild Penjahit. Setelah mendengar penjelasan panjang lebar, aku mengetahui bahwa, secara alegoris, magang tuli itu seperti pekerja paruh waktu, ibu sebagai tukang celup itu full-time seperti manajer toko, dan pada akhirnya Corina merupakan petinggi di guild, seperti berada di jajaran direksi. Singkatnya, masyarakat berbasis status itu menakutkan. Jika seseorang dengan status lebih tinggi mengundangmu ke suatu tempat, mustahil kau bisa menolak. Baiklah, aku akan mengingatnya. Kebetulan, jika ini adalah undangan dari Otto bukannya Corina, ayah bisa menolaknya karena ayah adalah prajurit dengan pangkat lebih tinggi. Ini bisa menjadi rumit. Ditambah lagi, kupikir ini akan menjadi kesempatan bagus bagimu untuk belajar tentang surat undangan. Aku mengerti. Terima kasih. Otto mengajariku cara menulis balasan atas surat undangan, yang ditulis di selembar kayu tipis. Undangan dari Lady Corina. Untukmu, Main. Mengapa? Otto memberitahunya tentang sampo serbaguna sederhana kami dan dia ingin mencobanya. Ya ampun. Aku tidak percaya. Ibu menjadi panik saat dia melihat undangan resmi yang aku bawa pulang. Dia sangat panik sehingga aku bertanya apakah aku harus menolak undangan itu, yang membuat matanya terbuka lebar karena marah. Jangan konyol. Kau harus sopan dan jangan sampai menyinggung perasaannya. Dimengerti. Aku akan berhati-hati. Otto tampaknya benar. Undangan itu lebih merupakan panggilan daripada apapun. Ibu buru-buru mulai memperbaiki celemekku. Pakaian sehari-hariku akan terlalu lancang untuk dikenakan saat mengunjungi Corina, sepertinya. Saat dia melakukannya, dia memberiku peringatan sebanyak yang dia bisa pikirkan tentang bagaimana merespon surat undangan dengan benar tanpa bersikap lancang. Aku hanya akan mengajarinya cara menggunakan sampo, tetapi untuk beberapa alasan semua orang menjadi gila karenanya. Aku sangat iri, Main, aku kan juga membuatnya. Bisakah Tuli ikut denganku, Bu? Jangan pikirkan itu. Dia tidak diundang. Memang aku yang memikirkan ide sampo, tetapi Tulilah yang benar-benar membuatnya. Bagiku masuk akal jika Tuli juga ikut pergi, tetapi tampaknya membawa sertanya akan sangat tidak sopan karena tanpa diundang, jadi tidak peduli betapa irinya Tuli, dia harus tetap di rumah. Sama seperti terakhir kali, aku akan bertemu Otto di bel ketiga di alun-alun. Setelah meletakkan celemek yang disiapkan ibu untukku di atas pakaianku yang biasa, aku menuju ke sana bersama ayah. Di dalam tas jinjingku ada toples kecil sampo dan sisir. Ketika kami tiba di air mancur di alun-alun, Otto sudah menunggu di sana. Jangan takut, Kapten. Aku bertanggung jawab penuh atas putrimu dan aku akan memastikan dia tetap aman. Oke, ayo pergi, Main. Baik. Sampai jumpa, ayah. Aku melambaikan tangan pada ayah dan mulai berjalan ke arah dinding kastil bersama Otto. Kediaman Otto rupanya dekat dengan tembok bagian dalam. Biaya sewa akan semakin tinggi semakin dekat kau ke tempat para bangsawan di luar tembok. Aku dapat berasumsi bahwa Otto tinggal di daerah dengan kelas yang cukup tinggi. Paman Otto, kamu tinggal sedekat ini dengan tembok dalam meskipun kamu bekerja sebagai tentara. Gajiku tidak akan pernah bisa menutupnya. Keluarga Corina memberi kami lantai bagian atas rumah mereka. Kakaknya bersikeras, enggan menyerahkan adik perempuannya yang imut. Omong-omong, aku ingat pernah mendengar di beberapa titik bahwa Otto telah menikah dengan keluarga Corina daripada sebaliknya. Itu masuk akal, tanpa bantuan keluarga istrinya, seorang prajurit berpangkat rendah tidak akan pernah bisa membeli rumah di area kota orang kaya ini.
Aku bisa membayangkan bahwa Otto, yang miskin karena dia telah menghabiskan seluruh tabungan hidupnya untuk membeli kewarganegaraan, tidak benar-benar menempatkan keluarga Corina dalam situasi terbaik. Semakin jauh kami berjalan ke utara, semakin banyak lingkungan dan orang-orang di dalamnya berubah. Pakaian tidak lagi sesuatu yang diwariskan dan mulai memiliki gaya mewah dengan kain berlebih yang berkibar. Toko-toko yang terletak di lantai pertama bangunan juga berubah. Itu tumbuh lebih besar dengan karyawan lebih banyak, dan banyak pelanggan yang keluar masuk. Lebih banyak gerbong yang melintasi jalan utama dan lebih sedikit yang ditarik oleh keledai. Aku sangat terkejut melihat kota itu akan berubah begitu banyak hanya dengan berjalan kaki. Aku pernah membaca tentang masyarakat berbasis status dalam banyak buku, dan di atas kertas aku tahu seperti apa mereka, tetapi kenyataannya jauh berbeda dari yang aku bayangkan. Aku melihat ke sana-sini sambil berkedip karena terkejut. Di sini tempatnya. Aku tinggal di lantai 3. Lantai 3. Otto tinggal di lantai 3 sebuah gedung dengan 7 lantai. Umumnya sebuah bangunan memiliki toko di lantai pertama dengan pemilik toko akan tinggal di lantai 2 bersama keluarga mereka. Lantai 3 hingga 6 cenderung disewakan, dan lantai paling atas sering dipakai untuk para pekerja magang dan pegawai. Rumah akan menjadi lebih mahal semakin dekat dengan sumur dan jalan utama. Aku tinggal di lantai 5 sebuah bangunan yang lebih dekat ke gerbang daripada apapun, yang seharusnya memberitahu kalian semua yang perlu kalian ketahui tentang status ekonomi keluargaku. Karena keluarga Otto diberi lantai tepat di atas lantai pemiliknya, aku bisa membayangkan bahwa istri Otto adalah putri kesayangan sebuah perusahaan kaya raya. Yah, aku terkesan mereka membiarkan pernikahan itu terjadi. Anggap aku terkejut. Aku merasa ada perbedaan status yang cukup besar antara pedagang keliling dan putri petinggi perusahaan. Aku pulang, Corina. Main bersamaku. Selamat datang, main. Terima kasih sudah datang. Aku Corina, istri Otto. Senang bertemu dengan Anda, Tante Corina. Saya main. Saya berhutang banyak pada Paman Otto. Aku melihat Corina untuk pertama kalinya dan dia sangat manis, mungkin wanita paling manis yang pernah aku lihat. Rambutnya yang berwarna krem pucat, menyerupai bulan purnama yang berseri-seri dengan sinar matahari, halus namun disatukan sedemikian rupa sehingga menonjolkan tengkuknya yang ramping. Matanya berwarna abu-abu keperakan, yang membuat seluruh tubuhnya tampak pucat. Corina merupakan definisi frasa kecantikan dunia. Namun, payudaranya sangat besar. Bagian tubuhnya yang menonjol benar-benar mencuat, memberinya sosok jam pasir yang sempurna lengkap dengan pinggang yang ketat. Paman Otto, kau sangat nakal. Kami pergi ke ruang tamu dan mau tak mau aku terkesiap melihat permadani kain perca indah yang tergantung di dinding. Ini pertama kalinya aku melihat rumah dengan dekorasi yang semarak di dunia ini. Aku bisa tahu dari jumlah pakaian dan sisa-sisa kain bahwa ruangan ini adalah ruangan untuk bernegosiasi dengan pelanggan dan membicarakan pekerjaan. Ada sesuatu dalam dekorasi yang membuatku merasa santai. Kabarnya, untuk rumah seorang saudagar kaya, tempat itu jauh lebih biasa dan sederhana dari yang kuduga. Meja, kursi, dan perabotan tidak memiliki desain yang diukir, juga tidak dipoles hingga berkilau. Sederhana dan terbuat dari kayu. Aku ingat pernah membaca buku yang menyebutkan bahwa rumah-rumah di negara-negara utara cenderung sederhana sehingga dapat digunakan terus-menerus selama musim dingin yang bersalju. Main, aku sangat menghargai kamu datang sejauh ini untukku. Aku dengar dari Otto bahwa kau menemukan zat yang bisa membersihkan rambut. Aku sangat menantikan itu, kata Corina sambil menuangkan teh herbal untukku. Aku bisa tahu hanya dari suara dan nada suaranya yang lembut bahwa dia adalah putri dari keluarga kaya yang dibesarkan dengan baik. Dia memiliki suasana hangat dan lembut dari seorang wanita yang kehadirannya memberikan penyembuhan spiritual. Aku merasakan dorongan untuk melindunginya yang muncul di dalam diriku. Saya juga sudah tak sabar untuk bertemu dengan Anda, Corina. Anda sama cantiknya dengan yang saya dengar, dan pakaian yang Anda pajang di sini bahkan lebih mengesankan dari yang saya pikirkan. Sekarang aku tahu kau gadis kecil yang cukup santun. Dan rambutmu secantik perkataan Otto.
Akankah rambutku menjadi sehalus rambutmu? Aku sangat penasaran. Corina membelai rambutku dengan mata terpesona. Untuk membuat sampo terlihat semenarik mungkin, ibu dan Tuli menggosok rambutku sebersih mungkin tadi malam. Rambutku bahkan lebih halus dari biasanya. Apa kita bisa mulai tanpa basa-basi lebih jauh? Aku mengeluarkan toples dari tas jinjingku dan wajah Corina menjadi cerah. Cara dia menunjukkan emosinya dengan jujur sangatlah manis. Aku bisa mengerti mengapa Otto sangat menyayanginya. Kami harus menyiapkan rambutmu untuk dicuci terlebih dahulu. Bolehkah aku meminta seember air dan kain untuk menyeka rambutmu? Otto dengan sigap mematuhinya, seolah diam-diam mengatakan bahwa pekerjaan fisik paling baik dilakukan oleh laki-laki. Saat dia menyiapkan air, Corina berganti dengan pakaian yang dia tidak akan ada masalah jika sampai basah. Aku meletakkan kain untuk menyeka, toples kecil, dan sisir di sebelah Otto saat dia menyiapkan ember. Jadi ini barangnya, ya. Bagaimana cara kerjanya? Otto, dengan mata berbinar penuh minat, mengguncang toples, mengintip ke dalam, dan mencium isinya. Tiba-tiba aku mendapat penglihatan mengerikan tentang Otto yang menghalangi keramas, tidak tutup mulut, mencoba menggoda Corina, dan pada dasarnya hanya menyusahkanku. Paman, Otto, tolong tunggu di ruang terpisah setelah airnya siap. Akan sangat tidak sopan bagimu untuk memata-matai seorang wanita yang sedang mempercantik dirinya. Jadi begitulah Otto sayang, tolong tunggu di luar. Dengan dukungan Corina, kami berhasil memaksa Otto keluar dari kamar meskipun dia bertekad untuk tetap di dalam. Aku bisa mendengar langkah kakinya saat dia mondar-mandir di luar pintu, tapi aku menghalanginya dan mengambil toples. Kemudian, dengan perhatian penuh Corina, aku mulai menuangkannya ke dalam ember sambil menjelaskan tentang apa yang aku lakukan. Ini disebut sampo serbaguna sederhana. Isi ember sekitar setengah penuh dengan air, lalu tuangkan sampo sebanyak ini ke dalamnya. Kita akan mencelupkan rambutmu ke dalam ini dan membersihkannya. Apakah kau mau melepas rambutmu? Corina membuka kancing rambutnya dan dengan takut-takut mencelupkannya ke dalam ember. Rambutnya tidak sekotor yang kuduga, mungkin karena dia sudah mencucinya lebih awal. Aku memercikkan lebih banyak air ke rambutnya untuk membersihkannya sampai ke akarnya. Pastikan untuk membersihkan kulit kepalamu secara menyeluruh. Membersihkan rambutku terasa cukup menyenangkan. Aku sama sekali tidak menyangka ini akan sangat menyenangkan. Aku yakin Otto akan dengan senang hati mencuci rambutmu jika kau memintanya, kataku. Setelah jeda, aku melanjutkan dia mungkin akan ikut campur bahkan jika kau tidak bertanya. Corina tertawa pelan. Ya ampun, bukankah tidak sopan mengamati seorang wanita saat dia sedang berias? Aku hanya mengatakan itu karena aku tidak ingin dia menggodamu saat aku sedang bekerja. Astaga, aha, aku penasaran bagaimana Otto saat di luar rumah, jika seorang gadis kecil sepertimu akan takut akan hal itu darinya. Corina memiliki rambut lebih banyak daripada Tuli dan dengan demikian mencucinya menjadi lebih sulit, tetapi tidak salah lagi bahwa jumlah paku yang akan aku terima bergantung langsung pada seberapa puas Corina dengan sampo. Aku menggunakan tingkat keterampilan terbaikku untuk mencuci rambutnya sebersih mungkin. Main manis. Boleh aku menanyakan sesuatu padamu? Kata Corina, dengan nada suara sedikit lebih kaku dari sebelumnya. Aku secara refleks menegang, takut dia akan bertanya padaku bagaimana cara membuat sampo. Sungguh, seperti apa Otto saat bekerja di pintu gerbang? Pertanyaannya sangat tidak terduga sehingga aku tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan berkata, "Hah." Ekspresi Corina suram. Dia meninggalkan hidupnya sebagai pedagang demi aku, jadi mau tak mau aku merasa sedikit khawatir. Oh, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Dia di gerbang pun masih menjadi pedagang. Meski mengaku sangat sibuk, semua pekerjaan musim anggaran ia tangani sendiri, bernegosiasi dengan para pedagang yang datang untuk menjual peralatan dan komoditas, memanfaatkan posisinya sebagai penjaga kota untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, dan sebagainya. Otto masih bertingkah seperti pedagang. Lagi, dia menjadi pedagang di gerbang. Meskipun sudah jadi penjaga, iya, khususnya
Otto itu gambaran seorang pedagang ketika ia bernegosiasi dengan pedagang yang datang untuk menjual barang di gerbang dan memeras tawar-menawar sebanyak mungkin. Dia memiliki senyum jahat dan licik dari seorang pedagang di wajahnya setiap hari sebagai hal yang biasa. Ahaha, dia terlihat seperti pedagang bagimu. Aku mengerti, maka pasti memang begitu. Aku merasa kata-katamu hanyalah dukungan emosional yang kubutuhkan. Rambut berwarna krem Corina menjadi lebih halus saat aku menyekanya dengan kain, dan bertambah berkilau seperti mutiara yang bersinar saat aku menyisirnya dengan rajin. Aku memikirkan hal yang sama saat aku sedang mencuci rambut pirang Lutz, tapi serius, aku cemburu. Kalau bisa, coba pakai sisir kayu. Kayu akan menyerap cairan dan membantu membuat rambutmu terlihat lebih berkilau. Bagus sekali dan anggun, ini bahkan lebih cantik dari yang kubayangkan. Corina mengeluarkan gumaman kagum saat dia menyentuh rambutnya. Rambutmu sejak awal memiliki warna yang cantik, dan Anda tampaknya telah merawatnya dengan baik, sehingga kehalusannya menjadi lebih halus dari biasanya. Yang harus Anda lakukan adalah mengulangi proses ini setiap 5 hingga 7 hari sekali, jelasku sambil menunjuk ke botol, yang memiliki sisa sampo di dalamnya. Tapi Corina hanya memiringkan kepala dengan bingung. Kau akan merelakan sisanya untukku. Astaga, aku tidak bisa menerimanya begitu saja. Izinkan aku memberimu hadiah terlebih dahulu. Tidak apa-apa. Otto memberiku paku sebagai imbalan atas semua ini. Paku, benarkah? Bukankah itu tidak sepadan? Memang, tapi aku tidak keberatan. Aku akan mendapat paku yang aku butuhkan tanpa memberitahu mereka cara membuat sampo, dan di atas itu, aku hanya bisa meminta lebih banyak barang kapanpun Corina menginginkan lebih banyak sampo. Main, pakaianku menjadi sedikit basah dan aku ingin ganti pakaian. Apa kau bisa menunggu di luar bersama Otto sebentar? Aku mengangguk, tetapi ketika aku membuka pintu untuk keluar, Otto praktis menerkam dengan tampang beruang kelaparan yang akhirnya menemukan mangsa. Corina, pakaianku basah jadi aku berganti pakaian. Otto, hibur main saat aku sibuk. Corina menjulurkan kepalanya keluar dari pintu yang sedikit terbuka dan bicara sambil tersenyum. Rambutnya yang basah tumpah ke pakaiannya yang basah, yang jika dipadukan dengan nada malu-malunya memberinya aura sensualitas yang aneh. Maafkan aku karena menunjukkan diriku seperti ini. Aku akan segera ganti baju. Corina segera menutup pintu kamar begitu aku berada di aula. Aku melirik Otto dan melihat bahwa dia sedang menatap pintu yang tertutup dengan linglung. Melihat betapa kagumnya dia, aku membuat pose kemenangan kecil di dalam hati. Hari ini tidak diragukan lagi berakhir dengan kemenangan solidku. Hehehe. Jadi, Otto. Bukankah Corina terlihat sangat cantik? Apa kau jatuh cinta padanya lagi? Rambutnya yang berwarna krem berkilauan seperti permata. Corina, tunggu dulu, Otto. Dia sedang ganti pakaian. Otto meneguk udara dan kemudian langsung menuju pintu. Aku buru-buru meraih lengannya, tapi tentu saja, aku jelas tidak memiliki kekuatan yang diperlukan untuk menghentikannya. Otto, apa kamu berniat menunjukkan ketelanjanganku pada Main? Peringatan tenang Corina dari balik pintu menyambar Otto seperti kilat. Dia berhenti di tempat. Kemudian, setelah keheningan singkat, dia berbalik perlahan dan, dengan senyum tenang yang menakutkan, memegang bahuku. Dengar, Main. Apa kau mau membantuku dan mengingat beberapa tugas penting yang harus kau lakukan? Maksudnya mungkin, aku telah jatuh cinta lagi dengan istri aku dan ingin menghabiskan malam yang penuh gairah dengannya, jadi tolong segera pergi. Aku bisa tahu dengan jelas dari tatapanmu, Otto, pikirku. Aku mungkin ingat sesuatu, tergantung berapa banyak paku yang kuterima, kataku sambil menyeringai, melirik ke kantong paku yang diletakkan di atas meja dapur. Otto melihat bolak-balik antara aku dan paku, merasakan perdebatan internal yang serius tentang masalah ini. Sangat terlihat jelas bahwa dia menimbang dalam skala internal naluri pedagangnya untuk keuntungan maksimum dan cintanya kepada sang istri. Jika kamu memberiku semuanya, aku mungkin bisa memikirkan alasan yang akan meyakinkan ayah. Saat aku mengatakan itu, Otto ingat bahwa dia telah memberitahu ayah bahwa dia akan menjagaku.
Dia segera mendorong seluruh kantong paku ke tanganku sambil tersenyum. Segalanya berjalan seperti yang direncanakan, jadi aku dengan sopan pergi. Yah, aku berakhir dengan paku lebih banyak dari yang diharapkan, tapi itu baik-baik saja. Otto hanya bisa fokus bersenang-senang. Dengan tas berisi paku di tangan, aku memulai perjalanan pulang sendirian. Pakunya berat. Secara individu memang ringan, tetapi jika disatukan beratnya benar-benar bertambah. Lenganku mulai goyah setelah berjalan sebentar. Ini tidak bagus. Aku perlu istirahat. Lenganku nyeri. Pada tingkat ini, aku bahkan tidak akan berhasil pulang. Setelah mencapai air mancur alun-alun pusat, aku duduk untuk beristirahat. Aku menggoyangkan lenganku yang goyah dan memijatnya. Setelah beberapa saat, Lutz berjalan di depanku, mungkin dalam perjalanan pulang dari suatu tempat. "Oh Lutz, apa yang kamu lakukan di sini?" Itu kata-kataku. "Mengapa kamu di sini? Apa kau sendirian?" Rentang aktivitasku umumnya terbatas pada gerbang dan hutan. Aku akan selalu mengambil jalur terpendek ke tempat tujuanku, jadi aku biasanya tidak melewati alun-alun. Lutz mengetahui bahwa aku tidak pernah pergi kemanapun sendirian dan membutuhkan seseorang untuk mengawasiku bahkan ketika pergi ke hutan, terkejut melihat aku sendirian. Aku dalam perjalanan pulang dari tempat Otto. Dia memberiku banyak paku. Itu cukup berat, dan dia tinggal agak jauh, jadi aku akan istirahat. Aku akan membawanya. Kenapa kau tidak menyuruhnya mengantarmu pulang? Aku memberi Lutz sekantong paku sementara dia menggumamkan protes. Tas yang cukup berat untuk melukai lenganku sepertinya tidak berat dari sudut pandang Lutz. Saat Lutz dan aku berjalan pulang bersama, kami mendiskusikan bagaimana kami menjalani hari itu. Lutz rupanya pergi untuk meminta orang-orang yang terbiasa mencari nafkah dengan kayu dan semacamnya untuk meminta nasihat tentang pohon apa yang bisa dibuat menjadi kertas atau tororo yang bagus. Di dunia asalku kami biasanya memakai kembang sepatu matahari terbenam yang dihancurkan untuk membuat wasi, tetapi di dunia ini, jus dari buah yang dapat dimakan atau serangga seram akan menjadi yang paling cocok. Idih, aku yakin berharap kita tidak perlu jus serangga. Meskipun serangga mungkin paling mudah didapat sepanjang tahun. Sekarang kita sudah punya paku, kita bisa membuat alat kukus. Ya, seberapa besar itu nanti? Kamu bilang kamu akan membuatnya cocok dengan salah satu panci kita, tapi apakah ibumu sudah bilang kamu bisa menggunakan pancinya? Kami tidak membutuhkan alat kukus kayu sebesar itu pada awalnya, tapi jika memungkinkan, aku ingin yang sesuai dengan ukuran panci. Namun, hampir setiap keluarga hanya memiliki panci seukuran yang mereka butuhkan untuk memasak. Ibu mungkin tidak akan meminjamkan panci tidak peduli apapun yang aku katakan. Aku belum bertanya. Dan sebenarnya, pada satu titik, dia marah padaku karena memasukkan apa yang dia pikir bukan makanan ke dalam panci. Jika ikan kering sudah cukup untuk membuat ibu marah, aku tidak bisa membayangkan dia akan meminjamkan panci kepadaku untuk mengukus dan merebus kayu. Kalau begitu ini masih berantakan, ya. Apa yang akan kita lakukan? Aku tidak bisa membuat panci. Panci itu mahal. Sangat mahal. Itu adalah tipe barang yang digunakan seumur hidup, yang akan diperbaiki saat rusak. Anak-anak kecil seperti kita tidak bisa mendapatkan panci dengan mudah, dan terlibat berurusan dengan logam akan terlalu sulit. Kita bisa mulai dengan suketa saja. Itu tidak akan mustahil setelah kita menentukan ukurannya. Ya, kukira kita harus mulai dengan apa yang kita bisa.